Kalau misal ada yang nanya, apa mobil sport pertama asal Jepang yang bisa dibilang terjangkau seperti mobil asal Jepang pada umumnya, tapi bisa diajak speeding kayak mobil Amerika dan nyaman kayak mobil Eropa? Mobil inilah jawabannya. Ada pepatah mengatakan, nama adalah doa, dan mobil ini menunjukkan pada kita kalimat tersebut benar adanya. Inilah Fairlady 240Z, dan gua akan membahas sejarahnya di video kali ini. Cerita dimulai di tahun 60-an di dataran Amerika Serikat, di mana ada dua penanggung jawab pemasaran Datsun di sana yang mendapat ulasan negatif dari konsumen tentang produk lini sport coupe mereka, Fairlady 2000. Soichi Kawazoe yang bertanggung jawab di sisi timur Amerika mendengar keluhan konsumen tentang atap kanvas Fairlady 2000 kurang rapat, yang membuat air bisa masuk ke kabin saat hujan maupun kemasukan salju saat musim dingin. Keluhan tentang atap kanvas yang memiliki celah juga didengar oleh Yutaka Katayama di sisi barat Amerika, di mana celah kanvas di Fairlady 2000 memiliki resiko terbuka sendiri, karena di sisi barat Amerika anginnya cukup kencang. Selain itu, di sisi barat cuacanya juga cenderung panas, yang membuat cat mobil ini gampang pudar. Keluhan dari pelanggan ditambah data penjualan Fairlady 2000 yang bisa dibilang kurang laris membuat Yutaka Katayama, atau orang biasa memanggilnya Mr. K, menginginkan sebuah mobil baru untuk menggantikan Fairlady 2000 yang tentunya harus lebih cocok di pasar Amerika biar penjualannya bisa laris manis gitu. Dia lalu mengutarakan keinginannya ini ke direksi pusat Nissan di Jepang. Di kantor pusat Nissan sendiri ada seorang desainer mobil yang baru saja bergabung ke Nissan Group bernama Yoshihiko Matsuo. Karena masih fresh graduate, maka Matsuo-san harus sedikit dites dulu kapabilitasnya dalam mendesain mobil. Jadi, tugas pertama Matsuo-san adalah mendesain sebuah bom-bom car yang nantinya akan digunakan untuk memperkenalkan safety driving ke anak-anak. Dan di tugas pertamanya ini, Matsuo-san mendesain mobil mini yang diberi nama Nissan Kodomo, nggak pakai teman baikku. Setelah berhasil mendesain mobil untuk anak-anak, Matsuo-san kemudian diberi tugas untuk mendesain ulang Nissan Bluebird 410 yang penjualannya ngampas parah. Dan dengan sedikit sentuhan dari Matsuo-san, seperti mengganti jok depan dengan model bucket seat, merubah tuas transmisi dari yang awalnya di batang setir jadi berada di lantai, dan karburatornya dibuat jadi dual carb buat nambah performa mesin. Perubahan desain yang dilakukan Matsuo-san ini memberikan dampak yang positif, karena selain penjualan Nissan 410 naik, perubahan desain ini juga melahirkan varian baru di kelas sedan konsumer dari Nissan yang diberi nama Super Sport Sedan atau biasa disebut SSS. Varian SSS ini hadir di Nissan 410 dan beberapa generasi setelahnya, termasuk Nissan 510 yang anak-anak pecinta Hot Wheels pasti tahulah ya mobil satu ini, karena harganya yang terus-terusan digoreng kayak fried chicken pinggir jalan. Skill, bakat, dan selera tinggi di dunia otomotif yang dimiliki Matsuo-san ini membuat dirinya dipindah tugaskan ke divisi desain mobil sport Nissan. Dan disinilah dia mendapat tugas untuk mendesain The Next Fairlady. Ketika mendesain The Next Fairlady, Matsuo-san sebenarnya sudah diwanti-wanti sama para eksekutif Nissan bahwa desain The Next Fairlady harus berbentuk kotak seperti Fairlady 2000. Tapi alih-alih mendesain mobil roadster berbentuk kotak, Matsuo-san malah membuat sketsa dasar mobil roadster dengan bagian depan berbentuk runcing, dan langsung menunjukkannya ke Mr. K yang pada waktu itu sedang pulang ke Jepang untuk melihat Nissan 510 yang akan dirilis dalam waktu dekat pada saat itu. Dan Mr. K senang bukan kepalang melihat sketsa buatan Matsuo-san, karena menurut Mr. K, model mobil seperti inilah yang disukai pasar Amerika. Dan dia juga yakin
desain mobil seperti ini pasti laku keras. Hanya saja, di sini letak masalahnya. Para eksekutif Nissan pusat waktu itu terkenal agak batu orang-orangnya. Bahkan konon katanya, alasan kenapa Mr. K bisa bertugas di Amerika, padahal sebelumnya dia bekerja di kantor Nissan pusat juga, adalah karena para eksekutif Nissan pusat kurang suka dengan gaya kerja dan pola pikirnya Mr. K. Tapi setelah diberi sedikit wejangan dan fakta bahwa Mr. K sangat menyukai dan menginginkan desain The Next Fair Lady buatannya, membuat Matsuo-san terpacu untuk mewujudkan desain buatannya menjadi nyata. Nah, cara Matsuo-san untuk membuat sketsa Next Fair Lady buatannya menjadi nyata tanpa harus khawatir dimarahi atasan karena melawan perintah bisa dibilang mind-blowing dan terniat. Bagaimana caranya? Ada dua hal yang menjadi celah Matsuo-san. Pertama, sudah menjadi kebiasaan di Nissan kalau desainer disuruh mendesain mobil, itu pasti bakal membuat lebih dari satu model. Dan nanti, petinggi Nissan lah yang akan memilih desain mana yang akan masuk line produksi. Kedua, ruang desain divisi sport Nissan jarang sekali kena inspeksi atasan. Alasannya, biar para desainer bisa fokus bekerja. Nah, dua hal inilah yang dimanfaatkan Matsuo-san untuk mewujudkan desain yang dia dan Mr. K sukai tanpa membuat atasan marah. Pertama, Matsuo-san memisahkan proyek berdasarkan modelnya. Model runcing kesukaannya dan Mr. K dinamakan Project A, dan model mengotak yang diinginkan petinggi Nissan dinamakan Project B. Nah, untuk mengerjakan Project B, Matsuo-san menyewa desainer lain untuk mengerjakannya, agar Matsuo-san dan asistennya yang bernama Akio Yoshida bisa fokus mengerjakan Project A biar hasilnya bisa maksimal. Ya maksimal sih maksimal, saking maksimalnya sampai pakai jasa joki buat ngerjain project yang lain. Setelah beberapa waktu, Mr. K balik lagi ke Jepang untuk menghadiri grand launching Nissan 510 sekaligus melihat progres dari pengerjaan The Next Fair Lady. Jadi, habis dari acara launching Nissan 510, Mr. K langsung melipir ke ruang desain Nissan. Dan ketika Matsuo-san menunjukkan klaim model Project A, Mr. K sekali lagi terpukau dengan karya Matsuo-san. Desain mobil ini bisa dibilang baru pada masanya, dan baru mobil dari Eropa lah yang menggunakan desain mobil runcing seperti ini. Satu-satunya hal yang berbeda antara sketsa awal dan klaim modelnya adalah model atapnya yang awalnya convertible menjadi atap paten. Karena pada saat itu ada isu bahwa Badan Keselamatan Transportasi Amerika mau ngebanet model mobil convertible. Padahal itu mah hoak doang. Karena yang sebenarnya terjadi adalah mewajibkan adanya seatbelt pada mobil. Tapi nggak apa-apa lah, model fastback kayak gini masih kelihatan cantik juga kok. Malah nggak bakal ada kejadian atap terbuka sendiri lagi kayak Fairlady 2000. Setelah melihat klaim model Project A, Mr. K pun segera membentuk sebuah tim khusus yang tentunya tanpa sepengetahuan petinggi pusat Nissan, yang beranggotakan orang-orang ahli di divisinya masing-masing untuk membuat dan menyempurnakan klaim model dengan skala 1:1. Awalnya, anggota tim ini pesimis juga apakah para petinggi Nissan mau menerima desain Project A ini. Tetapi, dengan keinginan dan tekadnya yang kuat, Mr. K berhasil meyakinkan semua anggota tim untuk mengerjakan proyek ini. Nantinya, biar dia sendiri yang meyakinkan petinggi Nissan untuk memilih model Project A sebagai The Next Fair Lady. Dan sebelum mengerjakan pembuatan klaim model ini, nama model klaim mobil ini dirubah dari yang awalnya Project A menjadi Z. Nama Z dipilih karena mobil ini adalah model ke-25 yang telah dirilis Nissan. Dalam proses pembuatan klaim model ini, ada perbedaan pendapat antara Matsuo-san dengan anggota tim dari divisi teknikal.
Orang dari divisi teknikal menginginkan sedikit perubahan dari desain yang ada biar nantinya mobil ini bisa dimasukin orang Amerika yang rata-rata tinggi dan juga bisa dikasih transmisi otomatis. Tapi perubahan desain ini ditentang oleh Matsuo-san karena perubahan ini juga bakal merubah dimensi mobil secara keseluruhan dari desain awal. Tahu sendiri kan usaha dan pengorbanan Matsuo-san buat ngedesain nih mobil. Tapi ketegangan itu nggak berlarut-larut karena Taichi Hara-san yang merupakan kepala desain mobil sport Nissan berhasil mendinginkan situasi dan menurunkan ego Matsuo-san untuk mengizinkan tim sedikit merubah desain mobil ini dari desain awal. Karena nggak make sense juga, orang target market mobil ini adalah Amerika, masa pakai ukurannya orang Asia? Jadi, pada akhirnya klaim model mobil skala 1:1 pun dibuat dengan 6 perubahan besar dan 70 perubahan kecil agar sesuai dengan kebutuhan pasar tadi, yaitu kabin yang cukup lega untuk ukuran orang Amerika dan muat diberi transmisi matic. Pada akhir tahun 1967, klaim model mobil Z telah selesai dibuat. Begitu juga dengan klaim model Project B. Total ada 3 klaim model yang akan dipresentasikan ke para petinggi Nissan, yaitu desain Project B, desain Project B dengan opsi atap paten, dan desain mobil Z. Yang khusus untuk mobil Z, klaim modelnya sengaja ditutup dengan kain, agar bisa membuat penasaran para petinggi Nissan. Dan sesuai dengan perkataannya, Mr. K sendiri yang akan mempresentasikan desain dari The Next Fair Lady ini. Setelah sedikit banyak menjelaskan desain Project B, waktunya untuk menunjukkan mahakarya yang sebenarnya. Strategi menutup klaim model dengan kain terbukti ampuh, karena ketika kain dibuka, petinggi Nissan terpukau dengan desain model Z ini. Dan dengan sedikit penjelasan dari Mr. K bahwa desain seperti inilah yang orang luar inginkan dan tentunya akan membuat The Next Fair Lady laku keras di pasaran. Penjelasan dari Mr. K inilah yang membuat petinggi Nissan memutuskan untuk menjadikan desain model Z sebagai The Next Fair Lady. Sebelum diproduksi massal, beberapa unit mobil model Z yang sudah jadi dibawa ke Amerika untuk menjalani tes drive touring dari ujung timur menuju ujung barat Amerika dengan tujuan menguji ketahanan mobil ini sekaligus memperbaiki permasalahan yang ada di mobil ini sebelum dirilis ke pasaran. Dan setelah beberapa perbaikan dan penyempurnaan, mobil Z akhirnya siap untuk dirilis. Rilis pertama kali pada tanggal 22 Oktober 1969 di New York dengan nama resmi Fairlady 240Z. Mobil ini hadir dengan mesin berkode L24 2400cc 6 silinder yang mampu menghasilkan output sebesar 148 horsepower. Dengan dilengkapi suspensi independen di depan dan belakang, ditambah dengan interiornya yang terlihat sporty dan mewah, harga jual mobil ini dimulai dari $3.500. Kehadiran Fairlady 240Z berhasil membuat orang Amerika terkejut terheran-heran karena dengan harga yang gak jauh beda sama mobil produksi dalam negeri Amerika, mereka bisa mendapatkan mobil bergaya Eropa dengan konsumsi bahan bakar seperti mobil buatan Jepang pada umumnya dan bisa diajak kenceng-kencengan pula. Di Jepang sendiri, Fairlady 240Z rilis di Tokyo Motor Show dengan spesifikasi mesin L20 2000cc 6 silinder dengan output tenaga sebesar 128 horsepower. Versi mesin L24 baru tersedia di Jepang pada tahun 1971. Kalau lu berpikir Nissan menganaktirikan negaranya sendiri, nggak gitu konsepnya men. Penggunaan mesin 2000cc dimaksudkan agar pajak mobil ini sedikit lebih murah. Dan sebagai gantinya, Nissan memproduksi 240Z edisi khusus dengan menggunakan mesin S20 bawaan Skyline Hakosuka yang cuma dijual di Jepang saja. Beberapa 240Z edisi khusus ini dipakai untuk mengikuti balap Group 4 di Jepang
dan beberapa lainnya dipakai untuk menjadi mobil polisi Jepang. Tampilan eksteriornya yang cantik, interiornya yang nyaman, dan harganya yang terjangkau membuat Fairlady 240Z laris manis di pasaran. Karena pada waktu itu, populasi mobil obat ganteng dengan harga terjangkau masih sedikit, dan Fairlady 240Z adalah salah satu dari yang sedikit itu, membuat mobil ini diburu orang-orang. Beberapa dealer di Amerika bahkan ada yang nge-markup harga mobil ini hingga mencapai 10.000 US dollar. Karena suplai mobil ini jauh lebih sedikit ketimbang permintaan pasar. Kebutuhan pasar baru mulai terpenuhi saat line produksi Fairlady 2000 dialihkan memproduksi 240Z. Namanya juga mobil sport, ya kali nggak kenceng. 240Z versi mesin L24 mampu berakselerasi dari 0 ke 60 mil per jam hanya dalam waktu 8 detik, dan top speednya mencapai 200 km per jam. Dengan spek mesin dan kaki-kaki yang mumpuni, 240Z juga sering dipakai untuk balapan. Selain di grup Ford Jepang, tercatat 240Z juga dipakai di beberapa balapan seperti di SCCA Amerika, di mana 240Z pernah menjuarai balapan ini pada tahun 1970, 1972, dan 1973. Selain di SCCA, 240Z juga pernah dipakai untuk balap rally dan menjuarai salah satu event rally paling keras di dunia, yaitu Rally Safari Kenya pada tahun 1971. Hingga akhir tahun 1978, Fairlady 240Z berhasil terjual kurang lebih sebanyak 500.000 unit di seluruh dunia, dan 83% dari data penjualan ini berasal dari Amerika Serikat doang, menandakan bahwa rencana Mr. K untuk menunjukkan ke dunia luar bahwa produsen mobil Jepang gak cuma bisa bikin mobil murah dan irit doang, tapi juga kenceng, nyaman, dan dengan harga terjangkau telah berhasil 100%. Kelahiran Fairlady 240Z ke dunia telah berhasil menunjukkan ke semua orang bahwa mobil yang bagus, mobil yang cantik, dan mobil yang menambah kegantengan bagi siapapun yang mengendarainya itu nggak harus memiliki harga yang mahal. 240Z juga menunjukkan bahwa mobil yang kenceng, mobil yang fun to drive, itu nggak harus bermesin poros dan berkubikasi besar. Selain itu, Fairlady 240Z telah melahirkan sebuah ciri khas mobil sport asal Jepang yang fun to drive dengan harga terjangkau, yang di kemudian hari akan diikuti oleh pabrikan asal Jepang lainnya, dan pada akhirnya akan bermunculan mobil-mobil eksotis asal Jepang yang kita kenal saat ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga udah like, share, sama subscribe. Gua Tomo Senpai dari Jebret Media mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya kawan.